Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Rofatu Zakiyah dengan NIM 1020 1153 5025. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dengan topik kepemimpinan. Yang pertama mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut dengan leader, sedangkan kegiatannya disebut dengan kepemimpinan atau leadership. Untuk pengertian pemimpin sendiri, menurut Hershey dan Blanchard dalam Chaniago tahun 2017, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian pengertian kepemimpinan. Yang pertama, menurut Rauch dan Bahling, tahun 1984, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, menurut Gardner, tahun 1986, kepemimpinan adalah suatu proses persuasi dan contoh di mana seseorang individu atau tim menginduksi kelompok untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan pimpinan atau tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, menurut Ganta dan Manukonda tahun 2014, kepemimpinan adalah semacam daya di mana suatu orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengubah nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan sikap orang lain. Dari pengertian kepemimpinan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompoknya agar mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan atau target yang sudah dibuat. Kemudian peran pemimpin yang disebut dengan 3A menurut Morgan tahun 1996. 3A tersebut terdiri dari electing, aligning, dan allowing. Electing sendiri disebutkan yaitu menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya. Kemudian yang kedua, aligning, yaitu menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Kemudian yang ketiga, allowing, yaitu memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja. Kemudian teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini diklasifikasikan menjadi 9. Yang pertama, Greatman Theory. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin yang hebat itu dilahirkan, bukan dibentuk. Kemudian teori yang kedua adalah teori sifat, yang mengasumsikan bahwa seseorang memiliki sifat atau kualitas tertentu yang diwarisi, sehingga membuat mereka cocok menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, teori kontingensi, yaitu teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada tingkat kesesuaian antara kualitas pemimpin dan gaya kepemimpinan yang dituntut oleh situasi tertentu. Yang keempat, teori situasional, yaitu teori ini menyatakan bahwa para pemimpin harus memilih tindakan yang terbaik berdasarkan situasi, yaitu waktu, tempat, dan keadaan. Kemudian yang kelima, teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat, bukan dilahirkan. Maksudnya adalah orang bisa belajar menjadi pemimpin yang baik melalui pelatihan atau pengamatan. Kemudian yang keenam adalah teori partisipasi, yaitu pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mempertimbangkan masukan dari orang lain. Pemimpin yang partisipatif menginginkan partisipasi dan kontribusi anggotanya pada proses pengambilan keputusan. Kemudian teori ketujuh adalah teori transaksional atau manajemen. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menciptakan struktur tentang apa yang menjadi tujuan organisasi atau kelompok tersebut dan konsekuensinya.
atau penghargaan dan hukuman jika tujuan itu terpenuhi ataupun tidak. Kemudian teori yang ke-8 ada teori hubungan atau transformasional yang menyatakan bahwa pemimpin yang membangun hubungan baik dengan pengikutnya akan memotivasi dan menginspirasi orang lain. Kemudian teori yang ke-9 adalah teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa keterampilan yang dipelajari, gaya yang dikembangkan, dan pengetahuan yang diperoleh adalah kunci nyata untuk kinerja kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, gaya karismatik, yaitu suatu gaya yang didasarkan pada karisma seseorang yang membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari bawahan terhadap sang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah gaya autokratik, yaitu memiliki arti kekuasaan yang tak terbatas, di mana bentuk kekuasaan berada mutlak pada diri seseorang atau bisa disebut dengan diktator. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya demokratis. Gaya kepemimpinan ini menyatakan bahwa semua yang akan diputuskan dan dilaksanakan harus disepakati dan dilakukan bersama-sama. Kemudian yang keempat, gaya laissez-faire atau kendali bebas. Pada gaya kepemimpinan ini, seseorang pemimpin memberikan kekuasaan dan kepercayaan sepenuhnya pada para anggota kelompoknya. Kemudian gaya paternalistik, bahwa seorang yang memimpin dengan gaya paternalistik ini dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan bersama dan memperlakukan para anggotanya secara adil. Selanjutnya, ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama, harus memiliki energi dan antusias. Pemimpin yang efektif, mereka memberikan energi positif kepada para anggotanya hanya dengan melihat dirinya antusias dan bersemangat, sehingga anggotanya mempunyai semangat yang sama untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, harus memiliki keterbukaan, yaitu pemimpin harus bersedia untuk berkomunikasi, karena berkomunikasi merupakan kunci dari kepemimpinan yang efektif. Keterbukaan membuat semua masalah mampu diatasi dengan cepat. Kemudian harus memiliki motivasi diri. Para pemimpin yang baik tidak pernah puas dengan keberhasilan dan merupakan orang yang memotivasi diri dan berorientasi pada tujuan. Kemudian harus memiliki rasa berorientasi pada masa depan. Pemimpin yang baik merupakan mereka yang memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan kelompok atau organisasi mereka dan kemana organisasi itu akan pergi. Kemudian pemimpin harus memiliki kecerdasan, di mana untuk memanfaatkan kecerdasan yang mereka punya, seperti dalam hal memecahkan masalah, menganalisis, menjadi kreatif dalam pekerjaan, dan memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya, pemimpin yang efektif harus mau untuk berubah, yaitu pemimpin terbuka untuk berubah, menerima kenyataan, dan mereka menciptakan lingkungan yang bisa menerima ide dan saran barunya ke seluruh penjuru bisnis. Selanjutnya, harus memiliki rasa inklusif. Pemimpin yang efektif memiliki kepercayaan diri dengan sifat yang terbuka dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Kemudian belajar dari kesalahan. Pemimpin yang baik akan melihat hal tersebut sebagai pengalaman dan kesempatan belajar untuk terus maju agar tidak melakukan kesalahan yang sama dua kalinya. Kemudian memiliki etika. Para pemimpin terbaik selalu memiliki kendali moral dan selalu mementingkan etika daripada keserakahan diri. Kemudian memiliki kontrol diri. Kontrol diri ini membantu para pemimpin saat menghadapi orang yang sulit, bertindak secara rasional bukan emosional, sehingga mereka dapat memutuskan gaya kepemimpinan mana yang diterapkan dalam situasi tersebut. Selanjutnya, fungsi manajemen dan kepemimpinan. Manajemen ini menghasilkan ketertiban dan konsisten, sedangkan kepemimpinan menghasilkan perubahan dan gerakan. Dalam manajemen,
Fungsi manajemen dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan kepegawaian, kemudian mengontrol dan memecahkan masalah. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, fungsi manajemen yaitu untuk menetapkan agenda, kemudian menetapkan jadwal, dan mengalokasi sumber daya. Dalam hal pengorganisasian dan kepegawaian, manajemen memiliki fungsi menyediakan struktur, membuat penempatan kerja, dan menetapkan aturan dan prosedur. Dalam hal mengontrol dan memecahkan masalah, manajemen memiliki fungsi mengembangkan secara insentif, menghasilkan solusi yang kreatif, dan mengambil tindakan yang korektif. Selanjutnya, untuk fungsi kepemimpinan sendiri juga dibagi menjadi 3, yaitu menetapkan arah, menyelaraskan orang, dan memotivasi serta menginspirasi. Dalam hal menetapkan arah, kepemimpinan memiliki fungsi menciptakan visi, memperjelas gambaran besar, dan menetapkan strategi. Kemudian dalam hal menyelaraskan orang, kepemimpinan memiliki fungsi mengkomunikasikan tujuan, mencari komitmen, dan membangun tim dan koalisi. Kemudian dalam hal memotivasi dan menginspirasi, kepemimpinan memiliki fungsi menginspirasi dan memberi energi, memberdayakan pengikut, serta memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, perbedaan manajer dan pemimpin. Yang pertama, manajer itu dapat mengelola, sedangkan pemimpin hanya berinovasi. Kemudian manajer dapat dicetak, sedangkan pemimpin tidak dapat dicetak. Manajer dapat mengendalikan kontrol, sedangkan pemimpin menumbuhkan kepercayaan. Manajer berorientasi jangka pendek, sedangkan pemimpin berorientasi pada peluang masa depan. Manajer berorientasi pada hasil, sedangkan pemimpin memiliki perspektif. Manajer ini dapat meniru, sedangkan pemimpin dapat menciptakan. Manajer dapat memelihara, sedangkan pemimpin dapat mengembangkan. Manajer dapat melakukan dengan benar, sedangkan pemimpin melakukan hal yang benar. Untuk manajer dapat menjalankan status quo, sedangkan pemimpin menentang status quo. Manajer bertanya bagaimana dan kapan, sedangkan pemimpin bertanya apa dan mengapa. Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin fokus pada kepentingan publik. Manajer layaknya tentara yang siap untuk diperintah, sedangkan pemimpin berdiri untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, relevansi konsep kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Konsep kepemimpinan erat kaitannya dengan suatu kelompok atau organisasi. Dalam kepemimpinan dibutuhkan adanya seorang pemimpin, anggota atau pengikut, tujuan yang akan dicapai, lingkungan, dan kemampuan untuk mempengaruhi. Dalam bidang kesehatan masyarakat, kepemimpinan memiliki peran yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan yang akan turun ke masyarakat. Kemudian seorang pemimpin dan anggotanya dalam sebuah tim di lingkungan masyarakat harus berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat agar keberadaan mereka bisa diterima di lingkungan tersebut. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Keberagaman sosial budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat membuat pemimpin harus mampu menempatkan diri dalam situasi apapun. Dalam hal pemecahan masalah kesehatan, seorang pemimpin harus membuat keputusan yang tepat sesuai dengan permasalahan di lingkungan tersebut, sehingga langkah yang diambil dapat digunakan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Kecerdasan seorang pemimpin mampu membuat komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dengan masyarakat. Hal ini akan memudahkan masyarakat paham dengan apa yang disampaikan, sehingga membantu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang baik. Kemudian kesimpulan dari presentasi yang sudah saya jelaskan adalah kepemimpinan adalah kemampuan
mempengaruhi orang lain atau kelompok dalam situasi tertentu, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan bukan hanya sekedar tindakan memimpin ataupun memaksakan kekuasaan yang dimilikinya terhadap anggotanya. Pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk menggali motif maupun keyakinan diri sendiri dan tim dalam mencapai perubahan atau mencapai visi kesuksesan. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam kepemimpinan yang efektif, seperti kejujuran dan integritas, memiliki semangat yang antusias dan tinggi, memiliki keterbukaan, kedisiplinan, tanggung jawab, kontrol, memiliki keinginan untuk memimpin, percaya diri, cerdas, memiliki etika yang baik, mau belajar dari kesalahan dan pengetahuan relevan untuk pekerjaannya. Pemimpin dapat beradaptasi dengan situasi seperti dalam hal mengambil keputusan, menggunakan suatu gaya kepemimpinan yang cocok. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih sudah mendengarkan dari presentasi saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.